Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safira Puspitasari. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang memahami fikih sholat maktubah dan sunnah serta sholat jamak qashar dalam perspektif 5 mazhab. Sebelumnya perlu diketahui apa itu pengertian sholat. Sholat menurut etimologi, kata sholat berarti mendoakan yang baik, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dan berdoalah untuk mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Sedangkan menurut terminologi, para ulama fikih, sholat adalah sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan dengan syarat tertentu. Kemudian sholat dibagi menjadi dua. Ada sholat maktubah atau sholat wajib, dan juga ada sholat sunnah atau nafilah. Sholat maktubah atau wajib, yaitu ibadah sholat yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia sebanyak 5 kali sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi sholat maktubah ini adalah sholat yang biasa kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam, telah menerima dakwah Islam, suci dari haid dan nifas bagi wanita, kemudian berakal, dan yang terakhir balik. Kemudian ada syarat sah sholat. Yang pertama, muslim. Berstatus muslim menjadi syarat sah dalam sholat. Artinya tidak sah niat ataupun bacaan bahkan gerakan orang kafir meskipun sudah benar. Suci dari hadas baik hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua yaitu berakal. Orang gila yang akalnya tidak bekerja dengan benar maka tidak sah sholatnya. Telah tiba waktu sholat. Kemudian yang ketiga telah tiba waktu sholat. Bila seseorang melakukan sholat tanpa pernah tahu waktunya sudah masuk atau belum, maka sholatnya tidak memenuhi syarat, karena mengetahui dengan pasti waktu sholat merupakan bagian dari syarat sah sholat. Yang keempat, menutup aurat. Tidak sah sholat seseorang jika auratnya terbuka, meskipun sholatnya sendirian jauh dari penglihatan orang lain. Dan yang terakhir, menghadap ke kiblat. Tidak sah sholat seseorang jika tidak menghadap ke kiblat. Kemudian ada rukun sholat. Rukun sholat adalah bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya, perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, sholatnya menjadi tidak sah. Para imam mazhab memiliki definisi tersendiri mengenai rukun sholat itu. Yang pertama ada mazhab Imam Hanafi. Rukun sholat ada 18, yaitu membaca takbir di awal sholat, baca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat pendek atau beberapa ayat Al-Quran. Setelah membaca surat Al-Fatihah, saat sholat fardu dilakukan pada 2 rakaat pertama. Membaca surat pendek dengan mengutamakan membaca Al-Fatihah, menempelkan kening dan hidung saat sujud. Setiap gerakan yang berada pada sholat dilakukan secara urut. Pada setiap rukun harus tumakninah atau berhenti sejenak. Duduk tasyahud awal, membaca tahiyat saat duduk tasyahud awal dan saat duduk tasyahud akhir sebelum salam. Segera berdiri setelah membaca tasyahud awal ke rakaat ketiga. Salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri di akhir sholat. Pada sholat subuh, imam mengeraskan suaranya. Dan pada 2 rakaat sholat maghrib dan isya, meskipun itu mengerjakan sholat qadha, memelankan suara pada saat sholat zuhur dan asyar bagi makmum atau imam, tetapi tidak pada sholat 2 rakaat sholat maghrib dan isya. Dalam sholat witir membaca doa kunut, dalam sholat id melakukan takbir, dalam sholat berjamaah mendengarkan imam dan diam. Kemudian ada mazhab Imam Maliki. Beliau berpendapat ada 14 rukun sholat. Yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri saat melakukan sholat fardu, membaca surat Al-Fatihah. Saat membaca surat Al-Fatihah dilakukan dengan cara berdiri, membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan ruku, berdiri dari ruku, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, duduk iftiros, salam, duduk ketika salam, berhenti sejenak, iktidal dari ruku dan sujud, serta teratur.
Kemudian yang ketiga ada mazhab Imam Syafi'i. Beliau berpendapat ada 13 rukun sholat, yaitu niat, takbir bagi yang mampu berdiri pada sholat fardu, membaca surat-surat Al-Quran, membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan ruku', iktidal dengan keadaan berdiri dan berhenti sejenak atau disebut dengan tumaninah, berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, duduk iftiros dan tumaninah, membaca tasyahud atau tahiyat, duduk saat tasyahud, membacakan sholawat Nabi, salam, tertib dan berurutan pada setiap rukunya. Kemudian ada mazhab Imam Hambali. Beliau berpendapat ada 14 rukun sholat, yaitu takbir, berdiri sesuai kemampuan dalam sholat fardu, pada setiap rakaat membacakan surat Al-Fatihah, membungkuk pada waktu sholat dengan tangan diletakkan di lutut atau disebut dengan ruku', iktidal berlutut serta meletakkan dahi ke lantai atau disebut dengan sujud, bangun dari sujud, duduk iftiros, berhenti sejenak atau disebut dengan tumaninah di tiap-tiap rukunya, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat atau tasyahud, membaca sholawat Nabi, salam menoleh ke kanan, serta beruntut. Adapun rukun sholat yang telah disepakati, ada yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri ketika sholat merupakan hal yang wajib. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah merupakan rukun dari berbagai rukun sholat. Sedangkan rukun sholat yang diperselisihkan ada yang pertama niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua iktidal. Iktidal merupakan gerakan sholat berupa tegaknya tubuh yang dilakukan usai melaksanakan ruku'. Yang ketiga duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud merupakan rangkaian dari berbagai rukun sholat menurut mazhab Syafi'i. Yang keempat, membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir merupakan suatu yang maklum bagi kita semua. Yang kelima, membaca sholawat Nabi. Yang keenam, salam. Yang ketujuh, tertib. Dan yang terakhir, tumaninah. Kemudian, ada hal-hal yang membatalkan sholat yang telah disepakati para mazhab. Yang pertama yaitu berbicara. Berbicara paling sedikit berkata 2 huruf, meskipun tak bermakna. Menurut dua imam mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, menurut Hanafi dan Hambali semuanya tetap menjadikan batalnya sholat. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, perkataan jika hanya sedikit, baik karena lupa atau disengaja tidak membatalkan sholat. Yang kedua yaitu semua perbuatan yang dapat mengubah atau menghilangkan bentuk sholat. Hal ini disepakati oleh seluruh mazhab. Yang ketiga, makan dan minum. Semua mazhab setuju bahwa makan dan minum dapat membatalkan sholat, tapi beberapa mazhab berpendapat berbeda mengenai kadar dari makanan dan minuman sehingga menyebabkan batalnya sholat. Yang keempat, apabila hadas datang, baik hadas kecil maupun hadas besar, semua mazhab sepakat kecuali mazhab Hanafi. Jika datang hadas sebelum salam atau ketika tasyahud tidak membatalkan sholat. Yang terakhir, tertawa yang berlebihan. Semua mazhab ini sepakat kecuali Imam Hanafi. Kemudian ada hukum sholat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, hukum dilihat dari segi hukumnya, sholat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fardu ain, yaitu seperti sholat 5 waktu. Kedua, fardu kifayah, seperti sholat jenazah. Ketiga, wajib, seperti sholat witir, sholat id, atau mengqadha sholat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Dan yang keempat, sholat nafilah, baik itu yang disunahkan maupun dianjurkan. Kemudian menurut mazhab Maliki, dilihat dari segi hukumnya, sholat terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu sholat yang terdiri dari ruku', sujud, takbiratul ihram, membaca ayat Al-Quran, dan salam. Untuk klasifikasi yang pertama, ada 3 bagian.
Pertama, sholat yang diwajibkan, yaitu sholat fardu 5 waktu. Kedua, sholat yang disunahkan dan nafilah. Ketiga, sholat yang sangat dianjurkan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sedangkan klasifikasi yang kedua terdapat 2 bagian. Pertama, sholat yang hanya dilakukan dengan sujud saja, yaitu sujud tilawah. Kedua, sholat yang dilakukan dengan takbir dan salam saja tanpa rukuk dan sujud, yaitu sholat jenazah. Kemudian, menurut mazhab Imam Syafi'i, dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu sholat yang terdapat rukuk dan sujud dan sholat yang tidak terdapat rukuk dan sujud namun terdapat takbir, membaca ayat Al-Quran dan juga salam. Untuk klasifikasi yang pertama ada 2 bagian, yaitu sholat fardu 5 waktu dan sholat-sholat sunnah. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua yaitu sholat jenazah. Kemudian ada menurut mazhab Imam Hambali. Beliau berpendapat, dilihat dari segi hukumnya, sholat terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah sholat yang di dalamnya ada ruku, sujud, takbiratul ihram, dan salam. Klasifikasi ini terdapat 2 bagian, yaitu sholat fardu, 5 waktu, dan sholat sunnah. Klasifikasi yang kedua, sholat yang di dalamnya terdapat takbiratul ihram, membaca ayat Al-Quran, dan salam, tanpa ruku dan sujud, yaitu sholat jenazah. Klasifikasi yang ketiga adalah sholat yang hanya terdapat sujud saja, yaitu sujud tilawah. Kemudian para ulama mazhab berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan, tapi ia meyakini bahwa sholat itu wajib. Yang pertama ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Hambali. Beliau berpendapat bahwa mereka itu harus dibunuh. Kemudian ada Imam Hanafi. Beliau berpendapat bahwa harus ditahan selama-lamanya atau sampai ia sholat. Sedangkan Imam Ja'far, beliau berpendapat bahwa setiap orang yang meninggalkan yang wajib seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya, maka bagi hakim yang melihatnya harus mendidiknya kalau ia patuh. Bila tidak, harus mendidiknya lagi. Bila tidak lagi, sang hakim harus mendidiknya lagi, dan bila pada keempat kalinya tetap tidak mengikuti, maka ia harus dibunuh. Kemudian macam-macam sholat maktubah. Yang pertama ada sholat subuh. Sholat subuh yaitu sholat yang dikerjakan 2 rakaat dengan 1 kali salam. Dilakukan setelah fajar yang diiringi dengan sholat sunnah qobliyah saja. Yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Dilakukan saat matahari tepat di atas kepala yang diiringi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Yang ketiga ada sholat asyar, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Dilakukan setelah matahari tergelincir, sebatas apabila bayangan suatu benda sama panjangnya dengan panjang benda tersebut yang diiringi dengan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat dan 4 rakaat, 1 kali salam. Kemudian yang keempat ada sholat maghrib, yaitu sholat yang dikerjakan 3 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Dilakukan setelah matahari terbenam yang diiringi dengan sholat sunnah ba'diyah, 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 1 kali salam, sedang sholat sunnah qobliyah hanya dianjurkan saja bila mungkin untuk dilakukan. Dan yang terakhir ada sholat isya, yaitu sholat yang dikerjakan 4 rakaat dengan 2 kali tasyahud dan 1 kali salam. Dilakukan menjelang malam sampai dengan menjelang fajar yang diiringi dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kemudian batas masuk waktu sholat menurut 5 mazhab. Yang pertama, waktu 2 zuhur dan asar. Menurut Imam Ja'far, waktu zuhur setelah tergelincirnya matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakannya. Sedangkan waktu asar dan akhir waktu siang sampai diperkirakan dapat melaksanakannya. 4 mazhab, antara lain mazhab
Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i, beliau berpendapat bahwa waktu zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang sama panjang. Apabila bayang-bayangnya lebih walaupun sedikit, berarti waktu zuhur telah habis. Kemudian Imam Syafi'i dan Maliki mempunyai pendapat sendiri. Batasan ini hanya berlaku bagi orang yang memilihnya, sedangkan bagi orang yang terpaksa, waktu zuhur sampai bayang-bayang sesuatu benda lebih panjang dari benda tersebut. Kemudian Imam Ja'far juga berpendapat bahwa ukuran panjang bayang-bayang tersebut sampai sama dengan panjang benda merupakan waktu zuhur yang paling utama. Jika panjang benda lebih panjang 2 kali dari benda tersebut, berarti telah masuk waktu asar yang utama. Kemudian ada Imam Hanafi dan Syafi'i, beliau berpendapat bahwa waktu asar dimulai dari lebihnya bayangan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Dan Imam Maliki berpendapat waktu asyar memiliki dua waktu utama, yaitu satu ikhtirari, dimulai dari lebihnya bayang-bayang benda tersebut, dan yang kedua intidori, dimulai dari matahari tampak menguning sampai terbenamnya matahari. Kemudian Imam Hambali, beliau berpendapat bahwa yang paling akhir waktu asar adalah sampai bayang-bayang benda lebih panjang 2 kali dari benda itu sampai terbenamnya matahari. Kemudian Imam Hambali juga berpendapat bahwa paling akhirnya waktu salat asar adalah sampai bayangan benda lebih panjang 2 kali dari benda tersebut, dan pada saat itu boleh mendirikan salat asar sampai terbenamnya matahari, tapi orang yang salat pada saat itu berdosa dan diharamkan sampai mengakhirkannya waktu tersebut. Kemudian waktu dua Isya. Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa waktu maghrib dimulai dari hilangnya sinar matahari dan sampai hilangnya cahaya merah di arah barat. Kemudian Imam Maliki, sesungguhnya waktu maghrib sempit waktunya, khusus dari awal hanya cukup untuk mendirikan sampai diperkirakan dapat melaksanakan sholat maghrib, yang mana termasuk cukup untuk bersuci dan azan serta tidak boleh mengakhirkannya dari waktu itu dengan sengaja. Sedangkan bagi orang yang terpaksa, maka waktu maghrib berlaku sampai terbitnya fajar, hanya tidak boleh mengakhirkan waktu maghrib. Kemudian Imam Ja'fari berpendapat bahwa waktu maghrib dari awal waktu terbenamnya matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakannya, sedangkan waktu Isya hanya dari akhir separuh malam pada bagian pertama sampai diperkirakan dapat melaksanakannya. Kemudian ada waktu subuh. Waktu subuh yaitu terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Menurut kesepakatan semua ulama mazhab kecuali Maliki, Imam Maliki berpendapat bahwa waktu subuh ada dua, yaitu ikhtar memilih dari terbitnya fajar sampai dapat melihat wajah orang, sedangkan itirori atau paksaan dari terlihatnya wajah tersebut sampai terbitnya matahari. Kemudian ada sholat nafilah atau sholat sunnah. Sholat nafilah adalah sholat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada manusia, tetapi bersifat sunnah. Jika ditunaikan dapat pahala dan ganjaran, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Sholat sunnah itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah. Hukumnya adalah mu'akad. Contohnya seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Hukumnya ada dua, yaitu mu'akad, contohnya seperti sholat sunnah rawatib dan tahajud. Ada pula yang hukumnya sunnah biasa atau ghairu mu'akad, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat witir, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu, baik yang dilakukan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah, atau yang dilakukan sudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Hukum mengerjakannya ada dua ketetapan, yaitu yang pertama sunnah mu'akad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan mengerjakannya. Yang kedua ada sunnah ghairu mu'akad, yaitu ibadah sunnah yang tidak begitu dianjurkan untuk melakukannya. Kemudian waktu mengerjakannya sebelum atau setelah mengerjakan sholat fardu pada waktunya. Sholat sunnah qobliyah, subuh
harus dilakukan sebelum mengerjakan sholat subuh. Sholat sunnah qobliyah zuhur dilakukan sebelum melakukan sholat zuhur, sedangkan sholat sunnah ba'diyah zuhur dilakukan sesudah melakukan sholat zuhur. Begitupun seterusnya dengan sholat asar, sholat maghrib, serta sholat isya. Kemudian cara mengerjakannya. Cara mengerjakan sholat sunnah rawatib sama dengan mengerjakan sholat sunnah atau sholat fardu, mulai dari gerakan atau bacaannya dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang berbeda, sholat ini tidak dilakukan secara berjamaah serta tanpa azan dan iqomah. Kemudian pendapat ulama mazhab tentang jumlah rakaatnya. Ulama mazhab berbeda pendapat tentang jumlah rakaat. Yang pertama ada Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa ada 11 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya, dan 1 rakaat sholat witir. Kemudian Imam Hambali berpendapat ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, dan rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian Imam Maliki, beliau berpendapat untuk sholat sunnah rawatib tidak ada batas tertentu dan tidak ada jumlah khusus yang paling utama. Adalah 4 rakaat sebelum duhur dan 6 rakaat setelah maghrib. Kemudian Imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa sholat rawatib dibagi kepada sunnah masnunah dan mahdubah. Sholat masnunah ada 5 sholat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah selain hari Jumat, dan 2 rakaat setelah maghrib, dan 4 rakaat setelah isya. Sedangkan sholatnya mandubah ada 4 sholat, yaitu 4 rakaat sebelum asar atau 2 rakaat 6 rakaat setelah maghrib, 4 rakaat sebelum isya, dan 4 rakaat setelahnya. Kemudian Imam Ja'far berpendapat bahwa sholat rawatib setiap hari ada 34 rakaat, yaitu 8 rakaat sebelum duhur, 8 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Tapi 2 rakaat yang terakhir ini dilakukan sambil duduk dan ia dihitung 1 rakaat yang disebut sholat witir dan 8 rakaat sholat malam, 2 rakaat untuk meminta syafaat. 1 rakaat untuk witir dan 2 rakaat untuk sholat subuh yang dinamakan sholat fajar. Kemudian Imam Hambali dan Syafi'i berkata, paling sedikit sholat witir adalah 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat dan waktu setelah sholat isya. Imam Hambali berpendapat bahwa sholat witir yang banyak dilakukan para sahabat adalah 1 rakaat saja. Kemudian macam-macam sholat sunnah yang kedua ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan di pagi hari, dimulai pada saat matahari naik setinggi tombak, perkiraan dimulai jam 7 pagi. Hukum sholat duha yaitu sunnah mu'akkad. Mayoritas ulama mengatakan bahwa jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat, sedangkan untuk maksimal para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Imam Syafi'i maksimal 8 rakaat. Kemudian macam-macam sholat sunnah yang ketiga ada sholat tahajud. Tahajud artinya terjaga setelah tidur. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari, dilakukan setelah tidur, walaupun tidurnya sebentar. Waktu melaksanaannya yaitu pada malam hari di sepertiga terakhir dari waktu malam perkiraan jam 2. Hukum sholat tahajud adalah sunnah. Jumlah rakaat antara 2 sampai 8 rakaat. Kemudian ini, sholat jamak dan qashar dan ketentuannya menurut 5 mazhab. Yang pertama, sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat tertentu secara takdim atau takhir, biasanya antara asar dengan zuhur dan maghrib dengan isya, baik itu dilakukan lebih awal pada waktu sholat yang pertama, zuhur dan maghrib, atau diakhirkan pada waktu yang kedua, asar dan isya. Hukum dan syarat-syaratnya. Hukum menjamak sholat diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Para mazhab berpendapat bahwa yang pertama ada mazhab Maliki. Beliau berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang membuat sholat
boleh dijamak adalah berpergian. Tidak perlu mencapai jarak yang setara dengan jarak sholat qashar. Bagi musafir, hukumnya diperbolehkan. Maksudnya dalam artian yang berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Oleh karena itu, sebaiknya tidak dilakukan apabila tidak memberatkan. Dibolehkan hanya bagi musafir yang melakukan perjalanan darat, sedangkan yang melakukan perjalanan laut tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua yaitu sakit. Apabila seseorang yang sedang sakit dan terasa berat baginya untuk melaksanakan sholat pada setiap waktunya atau untuk memperbarui wudunya pada setiap sholatnya, maka diperbolehkan untuk menggabungkan sholat, namun dengan jamak secara performa saja, yakni melakukan sholat zuhur di akhir waktu pilihan dan melakukan sholat asar di awal waktu pilihan, perkiraan pukul 3 sore. Begitu juga dengan sholat maghrib dan isya, kira-kira pukul 7 malam. Bagi penderita sakit berkala seperti pusing mendadak atau jatuh pingsan, maka dia boleh menjamak sholatnya secara takdim. Yang ketiga yaitu hujan dan berlumpur serta kondisi gelap. Apabila suatu ketika hujan turun dengan deras atau jalan berlumpur di malam hari, diperbolehkan untuk menggabungkan sholat isya dengan sholat maghrib secara takdim, agar mereka tetap dapat melakukan sholat isya secara berjamaah tanpa ada kesulitan. Mereka cukup hanya datang di waktu maghrib dan melakukan 2 sholat sekaligus dalam satu waktu. Sholat jamak diperbolehkan jika dilakukan di masjid saja, tidak boleh dilakukan di rumah. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan rukun haji di Arafah. Disunahkan bagi jemaah haji untuk menjamak sholat zuhurnya dengan sholat asar secara takdim ketika masih berada di Arafah. Dan ketentuan yang terakhir yaitu melaksanakan rukun haji di Musdalifah. Disunahkan bagi jamaah haji setelah berangkat dari Arafah untuk menunda sholat maghrib hingga sampai di Musdalifah, lalu menggabungkan dengan sholat isya secara takhir. Sholat jamaah ini hanya disunahkan bagi yang berwukuf bersama imamnya di Arafah. Jika tidak, maka sebaiknya tetap melakukan kedua sholat tersebut sesuai dengan waktunya masing-masing. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa menjamak antara dua sholat secara takdim atau takhir diperbolehkan bagi musafir yang menempuh perjalanan hingga mencapai jarak qashar dengan syarat-syarat tertentu. Dan ketika hujan, sholat jamak hanya diperbolehkan dilakukan secara takdim saja. Hukum sholat jamak bisa menjadi wajib dan sunnah. Contoh sholat jamak yang diwajibkan apabila waktu sholat pertama sudah sangat tidak memungkinkan bagi musafir, maka ketika itu dia diwajibkan untuk menjamak kedua sholatnya secara takhir. Sedangkan contoh sholat jamak yang disunahkan adalah sholat jamak yang dilakukan oleh jamaah haji di Arafah dan Musdalifah. Kemudian yang ketiga ada mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwa menjamak dua sholat dalam satu waktu tidak diperbolehkan baik musafir atau bagi orang yang bermukim kecuali pada dua kondisi. Yang pertama, menjamak sholat zuhur dengan sholat asar secara takdim bagi jamaah haji. Sedangkan mereka yang melakukannya harus memenuhi 4 syarat, yaitu harus dalam keadaan berihram, hanya dilakukan di Arafah, melakukan sholat jamak bersama imam besar atau perwakilannya, sholat zuhurnya harus diyakini keabsahannya. Jika ada sedikit cacat pada sholat tersebut, maka harus diulang. Dan dengan begitu, sholat asarnya tidak boleh lagi dijamak. Yang kedua, yaitu menjamak sholat maghrib dengan sholat isya secara takhir bagi jamaah haji. Yang melakukannya harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, harus dalam keadaan berihram, dan yang kedua harus dilakukan di Musdalifah. Kemudian menurut mazhab Hambali, beliau berpendapat bahwa sholat yang dijamak secara takdim atau takhir hukumnya boleh dilakukan, namun lebih baik jika tidak dilakukan. Dibolehkan sholat jamak bagi musafir yang menempuh perjalanan hingga mencapai jarak qashar. Bagi orang yang sakit dan kesulitan untuk melaksanakan sholat setiap waktu, bagi wanita yang sedang menyusui anaknya atau wanita yang beristihadah untuk tidak terlalu memberatkannya. Ada 4 syarat sah sholat jamak yang dilakukan secara takdim, yaitu meniatkan sholat jamak ketika takbiratul ihram di sholat yang pertama, tidak menjeda antara kedua sholat kecuali untuk iqomah dan berwudu. Keberlangsungan alasan yang memperkenankan sholat jamak ketika melakukan takbiratul ihram pada kedua sholat yang dijamak dan ketika mengucapkan salam pada sholat yang pertama. Keberlangsungan alasan tersebut hingga sholat yang kedua terselesaikan.
Untuk sholat jamak yang dilakukan secara takhir, ada 2 syarat, yaitu yang pertama berniat untuk melakukan sholat jamak rafu sejak masih berada di waktu sholat yang pertama. Apabila waktunya sudah sangat sempit untuk melakukannya, maka sudah tidak boleh lagi untuk dijamak dengan sholat berikutnya secara takhir. Dan syarat yang kedua yaitu alasan yang memperbolehkan untuk melakukan jamak takhir terus berlangsung sejak meniatkan diri untuk menjamak sholat di waktu sholat yang pertama hingga masuknya waktu sholat yang kedua dan pelaksanaannya. Kemudian ada sholat qashar. Sholat qashar adalah memendekkan rokaat sholat yang berjumlah 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Sholat yang bisa dipendekkan menurut kesepakatan ulama yaitu sholat yang berjumlah 4 rokaat seperti zuhur, asar, dan isya. Syarat sah sholat qashar yang pertama, hendaknya perjalanan panjang kira-kira ditempuh sejauh 2 marhalah atau 2 hari perjalanan atau 16 farsakh menurut mayoritas ulama. Yang kedua, hendaknya perjalanan diperbolehkan atau mubah, bukan perjalanan yang diharamkan atau dilarang, seperti perjalanan untuk mencuri. Yang ketiga, melewati pemukiman dari tempat tinggalnya. Yang keempat, hendaknya seseorang musafir mulai perjalanannya dari tempat tertentu dan niat untuk menempuh jarak qashar tanpa ragu, karena jika bingung tidak boleh mengqashar, yaitu tidak mengetahui arah dan tujuan. Kemudian yang kelima, berpegang teguh dengan pendapatnya. Yang keenam, hendaknya orang yang mengqashar sholat tidak bermakmum kepada orang yang bermukim. Dan yang terakhir, hendaknya berniat untuk mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Kemudian hukum sholat qashar menurut mazhab. Yang pertama ada mazhab Hanafi. Mengqashar sholat wajib hukumnya bagi musafir dan dimakruhkan bagi musafir untuk tidak melakukannya, yaitu tetap menjalankan sholat 4 rakaat. Yang kedua ada mazhab Maliki. Beliau berpendapat bahwa mengqashar sholat bagi musafir hukumnya sunnah muakkad. Apabila tidak melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala ibadah sunnahnya. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa bagi musafir yang melakukan perjalanan jauh diperbolehkan untuk mengqashar sholat, sebagaimana diperbolehkan pula baginya untuk tidak melakukannya. Tapi lebih afdol jika mengqashar dengan syarat jarak yang ditempuh harus mencapai 3 marhalah. Satu marhalahnya sama dengan 8 farsakh, dan satu farsakh kurang lebihnya 5,44 km. Jarak minimum untuk mengqashar sholat adalah 2 marhalah. Dan yang terakhir ada menurut mazhab Hambali. Beliau berpendapat bahwa mengqashar sholat bagi musafir diperbolehkan dan lebih afdal daripada tidak mengqasharnya. Ada beberapa pengecualian untuk hukum ini. Salah satunya apabila musafir tersebut seorang pelaut, ketika dia membawa istri dan anaknya di dalam kapal, maka tidak boleh mengqashar sholatnya karena hukumnya sama seperti hukum orang yang bermukim. Kemudian poin yang terakhir ada problem kontemporer yang mengitarinya. Menjamak sholat adalah menggabungkan antara 2 sholat, yaitu antara sholat asar dengan zuhur dan maghrib dengan isya, baik itu dilakukan secara takdim maupun dengan takhir. Dibolehkan seseorang itu menjamak sholat apabila terdapat hal-hal yang mengharuskan untuk menjamak, salah satunya yaitu menjamak sholat di waktu hujan. Seperti pada hadis yang artinya dari Umar, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak salat maghrib dan isya ketika hujan pada suatu malam. Menurut mazhab Maliki, apabila hujan turun dengan sangat deras atau jalan yang berlumpur di malam hari hingga kesulitan untuk menghindar, maka diperbolehkan baginya untuk menggabungkan sholat isya dengan sholat maghrib secara takdim, agar tetap dapat melakukan sholat isya secara berjamaah tanpa ada kesulitan, tetapi melarangnya di siang hari. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa membolehkan ketika hujan baik di siang hari ataupun malam hari. Orang yang bermukim boleh melakukannya ketika hujan, meskipun tidak terlalu deras dan hanya membasahi pakaian luar dan bagian bawah alas kaki. Kemudian menurut mazhab Hambali, diperbolehkan untuk menjamak sholat ketika terjadi hujan salju,
jalan berlumpur, angin topan, hujan lebat, dan membuat seseorang kesulitan untuk keluar dari rumah. Sekian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi muslim yang sudah balik dan berakal. Di dalam sholat terdapat mulai dari syarat-syaratnya, hukum-hukumnya, batas waktu, hal-hal apa saja yang dapat membatalkan sholat, serta tata cara dalam pelaksanaan sholat yang telah ditentukan menurut masing-masing mazhab. Perbedaan pendapat mengenai suatu hal sangat wajar di kalangan ulama, seperti perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat dalam sholat sunnah rawatib. Imam Maliki mengungkapkan tidak ada batas tertentu dalam rakaat sholat sunnah rawatib, sedangkan Imam Syafi'i mengungkapkan ada 11 rakaat, dan masih banyak pendapat lainnya. Allah telah mempermudah hambanya dalam melakukan ibadah. Seperti jika ada kesulitan, maka Allah akan memberikan keringanan atau rukhsah berupa salat jamak dan qashar. Maka tidak ada alasan lagi bagi seorang hamba untuk tidak beribadah. Mayoritas ulama membolehkan menjamak sholat bagi musafir, tapi sesuai jarak qashar. Orang sakit, hujan deras, atau ada kesibukan atau uzur lainnya, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh masing-masing mazhab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.